Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai Zoom webinar kita. Ini merupakan pertemuan perdana untuk silaturahim Rumah Sakit Aisyah dalam rangka kita saling memberi, saling menerima, yang tujuannya adalah kita akan bisa maju bareng-bareng atau maju bersama. Ya. Baik, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan kalimat thayyibah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hari ini agenda kita adalah akan membahas tentang topik yang menjadi topik yang akan segera menjadi booming ya, yaitu kita belajar untuk bagaimana kita bisa klaim untuk pasien-pasien COVID yang sudah kita layani, dan karena kita ini sudah di Jakarta sih sudah mulai menurun kasusnya, dan saya berharap juga mudah-mudahan di tempat lain, provinsi lain juga segera turun, dan sepertinya nanti kalau sudah mulai dinyatakan endemi, maka tagihannya pun tidak seperti tagihan yang biasa ke Kemenkes, di mana itu tagihannya hitungannya per hari. Nah, nanti akan kita beralih ke Inas CBG. Makanya kita butuh ilmu nih yang sudah didahului oleh rumah sakit di Sidoarjo, rumah sakit yang di Topang ya, oleh Dokter Catur Priambodo ya. Baik, saya persilahkan untuk Dokter Catur untuk sharing kepada kita semua tentang materi yang sudah kita nantikan nih sejak 3 hari kemarin ya. Silakan Dokter Catur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada pertemuan pagi hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Terima kasih Mbak Vivi, Dr. Vivi, yang sudah membuat acara ini. Insya Allah ini nanti sedikit banyak akan bisa memberi gambaran bagaimana ke depan terkait dengan penanganan pasien COVID, terutama yang kaitannya dengan klaim. Tentu saya tidak hendak membahas poin per poin dari KMK terbaru terkait dengan pembiayaan dan klaim COVID ini. Intinya adalah bahwa pada anak korban siapa itu? serta menyediakan tenaga sosial dan eksos untuk tidak dalam rangka untuk membahas tentang KMK terbaru itu. Tentu KMK terbaru itu nanti akan dalam beberapa saat akan banyak bahasan tentang itu. Bagaimana poin per poin dari masing-masing pasal itu pasti nanti akan ada penjelasan dari Pak Suwandoyo biasanya dari bagian hukumnya Kementerian Kesehatan. Dan tentu itu nanti akan rame, akan gencar pada beberapa saat lagi, karena di KMK itu berlakunya memang pada tanggal 23 Agustus, tapi poin-poin yang ada itu nanti menunjukkan perbedaan pada saat akan diterapkannya KMK itu per 1 Oktober. Ya. Jadi kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana persiapan kita, bagaimana sikap kita untuk menghadapi klaim yang semula cost per day itu menjadi klaim yang
inasibijis paketan itu. Nah, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mohon izin untuk saya share screen. Silakan dokter. Yeah. Nah, ini persiapan menghadapi paket inasibijis klaim COVID yang insya Allah ini sudah kami lakukan di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan dengan mempersiapkan berbagai perangkatnya untuk kemudian mampu menghadapi ini. Karena barangkali teman-teman semua bisa melihat komentar-komentar di grup itu, terutama guyonannya Dokter Ibnu itu di Forkom yang mengatakan bahwa wah kon ayo saiki gulung kuming ya. Intinya sekarang berdarah-darah setelah dapat bernafas lega saat klaimnya itu kos per day, sekarang kemudian menjadi inasibijis. Tentu akan sangat banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Sekilas mungkin kami sampaikan tentang rumah sakit kami ini tipe D ya. Jadi tipe D mohon maaf kalau nanti ada yang tipenya jauh lebih di atas kami, tipe C, tipe B, bahkan mungkin tipe A, ini kami tipe D. Tapi saya loh, saya anaknya loh. Mohon maaf jika. Sudah saya mute, Dok. Ya. Jadi bukan pada kelas-kelasnya, nanti akan harga masing-masing akan ada di masing-masing kelas, tapi kami ingin sharing tentang bagaimana menyiasati hal itu. Tentu dengan berbagai kondisi yang ada di masing-masing rumah sakit ya. Nah, ini saat ini kita masih menggunakan cost per day, di mana hitung-hitungan tiap harinya berapa, itu yang akan menjadi pembiayaan yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan melalui verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di cabang masing-masing. Jadi di kabupaten kota masing-masing masih menggunakan pola yang cost per day ini. Lah di KMK terbaru, di KMK nomor 5673 2021 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang ditetapkan masih sangat hangat 23 itu hari Senin ya, ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021 kemarin, yang di situ memuat tentang beberapa perbedaan yang mendasar terkait dengan KMK sebelumnya yang mengatur tentang teknis klaim ini. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang mungkin sedikit banyak akan kita bahas, dan lebih dari itu adalah bagaimana kita nanti bisa bersikap terkait dengan perubahan itu, gitu ya. Yang pertama di awal ini, rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID klaim jaminan pelayanan kesehatannya, komponen pembiayaannya ini. Jadi admin, akomodasi dan seterusnya ini saya kira normatif yang sudah pernah kita jalankan selama ini bagi mereka yang menjadi pasien, menjadi rumah sakit rujukan COVID ataupun rumah sakit bukan rujukan COVID tetapi pasien COVID. Jadi pembiayaannya meliputi ini saja poin-poinnya. Terus kemudian metode pembayarannya bagi pasien-pasien yang dirawat sebelum 1 Oktober. Jadi ini masih sisa beberapa saat lagi menghabiskan Agustus 26, tinggal 4 hari lagi Agustus berakhir, kemudian 30 September berakhir, maka terus kemudian per 1 Oktober akan menggunakan pola yang seperti ini, gitu ya. Prinsipnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa klaim per Oktober itu dari KMK ini mengisyaratkan bahwa akan menggunakan tarif inasibijis. Ya, kalau yang semula cost per day, ini nanti akan berubah menjadi inasibijis. Nah ini pasien dirawat sejak tanggal 1 Oktober nanti, besaran tarifnya menggunakan inasibijis untuk pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Nah, sesuai kelas rumah sakit, nanti di belakang akan ada contohnya.
Kemudian besaran tarif top up untuk pemulasaraan jenazah. Kalau kemarin pemulasaraan jenazah itu diklaimkan terpisah. Jadi dari cost per day-nya itu kemudian ada klaim lagi 3.360.000 itu untuk pemulasaraan jenazah. Kalau toh kita bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga, klaimnya tetap 3.360 itu yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan. Dan kita kerjasama dengan pihak ketiganya itu terserah sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, intinya seperti itu. Terus kemudian, nah ini tarif inasi bijis yang akhirnya mengeluarkan hasil masing-masing dan nilai nominal tertentu berdasarkan codingnya masing-masing. Itu komponennya ini semua. Ya Allah, jadi komponennya ada mulai administrasi pelayanan, akomodasi, jasa dokter, tindakan ruang. Prinsipnya bahwa semua effort yang dikeluarkan untuk merawat pasien COVID-19 ini per 1 Oktober nanti, jadi pasiennya yang dirawat 1 Oktober ya, jadi masuk 1 Oktober. Kalau ada pasien yang masuknya tanggal 29 September itu masih menggunakan pola yang lama, begitu masuknya 1 Oktober itu yang kemudian dihitung berdasarkan inasi bijis, sudah bukan lagi berdasar cost per day. Nah, inasi bijisnya itu semua effort yang kita keluarkan itu masuk dalam konteks pembiayaan inasi bijis. Apa aja ini semua? Administrasi pelayanan, akomodasi, di situ ada kamar pelayanan, ruang gawat darurat, ruang rawat inap dan seterusnya. Kemudian jasa dokter, tindakan di ruangan, kalau menggunakan ventilator ya pemakaian ventilatornya, termasuk pemeriksaan penunjang, ada 11 item pemeriksaan penunjang, radiologi, BHP, obat, alkes, APD, termasuk juga apabila nanti dirujuk dan seterusnya. Ini merupakan paket inasi bijis yang masing-masing ada nilai nominalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitan dengan ini semua tentu akan ada perubahan yang harus kita jalankan agar tarif inasi bijis nanti ini tidak kemudian malah justru merugikan kita saat kita merawat pasien COVID. Nah, intinya adalah di situ. Nah, untuk itu nanti kita perlu membahas di internal rumah sakit dulu, terus kemudian nanti tentu ada pembicaraan dengan DPJP dan kemudian disepakati, dan di situ nanti kita akan menggunakan pola yang barangkali bisa diterapkan pada saat menggunakan inasi bijis ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum ada paket inasi bijis untuk COVID yang akan dijalankan 1 Oktober nanti itu, rumah sakit kami, Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini sudah menerapkan proporsi ini untuk pasien-pasien BPJS yang selama ini menggunakan inasi bijis. Jadi kami itu selama ini untuk pasien-pasien BPJS kami sudah menerapkan pola inasi bijis ini, termasuk juga untuk terutama yang kaitannya dengan DPJP. Jadi dokter penanggung jawab pelayanan itu kami proporsikan. Karena kita mendapatkan pembiayaan atau klaim itu berdasarkan paket inasi bijis, maka kami juga menerapkan hal itu ke dalam jasa medis, jasa dokter, menggunakan paket juga. Ya, artinya selama ini kalau di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, pasien misalkan dirawat dengan typhoid. Dengan typhoid misalkan kelas 3 nilainya 1,5 juta misalkan ya. 1,5 juta itu 100%-nya. Maka nanti akan ada untuk jasa dokter sekian puluh persen. Untuk pemeriksaan penunjang maksimal sekian persen. Untuk obat-obatan maksimal sekian persen dan seterusnya. Nanti akan ada pola apabila itu berlebih, nanti DPJP-nya akan diturunkan. Jasa medisnya akan diturunkan. Jadi nanti akan ada range untuk jasa medis dokter itu ada range antara 12 sampai 15%. Nah, nanti kita bahas di belakang bagaimana untuk pasien-pasien COVID nanti. Prinsipnya
kalau di rumah sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, untuk pasien BPJS pun kemarin itu kami menggunakan pola seperti itu. Tidak bersama dengan jasa dokter, tidak kemudian menggunakan Vivo Service untuk dokter. Jadi dokter mau berkunjung berapa kali pun jasa medis untuk dokternya adalah tetap nilainya. Tetap sama sesuai dengan berapa codingan, berapa nilai dari codingan diagnosa yang dimaksud itu. Jadi ini tarif InaSIBIJIS, komponen-komponen yang ada praktis di semua aspek, semua effort yang kita berikan untuk melayani pasien ini masuk menjadi bagian dari paket InaSIBIJIS itu, ya. Terus tarif pemulasaran tadi sudah saya sampaikan. Begitu nanti per 1 Oktober tarif pemulasaran jenazah sudah bukan lagi tarif pemulasaran jenazah sudah bukan lagi diklaimkan terpisah, jadi berlaku merupakan top up dari tarif InaSIBIJIS. Jadi nanti ada InaSIBIJIS-nya, terus kemudian nanti ada nilai tertentu untuk pemulasaran jenazah. Pembiayaan pemulasaran jenazah dilakukan bersama dengan tagihan biaya yang meninggal dengan melalui sisi teknis. Kemudian untuk inputnya, jadi walaupun yang pelayanan kemarin-kemarin itu yang sudah dibayarkan klaimnya dari proses dari KMK terbaru ini itu akan tetap diinputkan melalui iklim, aplikasi iklim InaSIBIJIS V5 ya, 5 V5 dengan memilih model pembayaran jaminan COVID. Untuk pasien yang dirawat sejak 1 Oktober, proses ini disesuaikan dengan kondisi medis pasien. Nanti akan ada hal baru yang bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan menginput proses input pasien-pasien BPJS Kesehatan selama ini, itu sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Tinggal nanti melihat codingan-codingannya saja. Di mana codingan-codingan itu akan sangat tergantung kepada ICD-9 maupun ICD-10-nya itu. Jadi ada coding-coding yang dimasukkan yang nanti akan muncul nilai dari berapa pembiayaan terkait dengan coding yang dimaksud itu. Jadi ini tataran teknisnya memang lebih paham teman-teman yang masuk di tim KMKB, kalau kami namanya tim kendali mutu kendali biaya, terkait dengan klaim selama ini. Nah, untuk codingnya, ya, untuk codingnya pasien dirawat 28. Jadi sebelum sampai 30 September itu dalam pengajuan klaim COVID dan dalam kasus kejadian ikutan pasca diklaimkan menggunakan software InaSIBIJIS tadi itu, yang V5 tadi, ketentuan coding yang digunakan sebagai berikut. Seluruh pasien dengan kode ini. Intinya seperti itu ya, dengan kode ini. Terus kemudian untuk yang per 1 Oktober, nah ini. Jadi nanti per 1 Oktober seluruh pasien dengan hasil pemeriksaan penunjang positif COVID-19 menggunakan kode ini. Ya, untuk pasien suspek menggunakan kode ini. Untuk pasien dan seterusnya kode-kodenya ini sudah ada. Termasuk juga nanti akan ada prosedur HFNC dan seterusnya, ventilator dan seterusnya. Itu ada di masing-masing coding, ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama ini dalam tataran teknis terkait dengan input maupun coding ini mungkin tidak terlalu detail mengetahui. Nah, itu sekarang ini saatnya panjenengan semua untuk tahu. Jadi harus mulai melihat bagaimana proses input sampai coding, sampai muncul costing, nanti muncul pembiayaan itu. Prinsipnya nanti semua penyakit yang menyertai COVID itu, atau barangkali nanti juga ada justru yang jadi diagnosa utamanya bukan COVID, itu juga akan berbeda nilai nominalnya. Maka dituntut ketelitian dari teman-teman coder untuk membuat, ini ada orang BPJS enggak ya? Semoga ada orang BPJS ya.
Karena nanti kita akan banyak berinteraksi dengan coding-codingan itu, gitu ya. Jadi Tidak memikirkan temenan berarti. intinya bahwa kita harus betul-betul memperhatikan coding apa yang akan dipakai dan bukti pendukung apa untuk menguatkan coding itu supaya kita bisa mendapatkan pembiayaan yang tertinggi dengan kondisi pasien yang kita tangani itu. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang sebenarnya codingannya itu bisa tinggi nilainya, tetapi salah memasukkan coding menyebabkan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu lebih kecil gitu loh dibandingkan dengan kalau kita memasukkan coding yang tepat untuk kondisi tertentu itu. Jadi ilustrasinya gini, ada kondisi tertentu yang sebenarnya itu bisa di-coding. Misalkan saya juga nggak terlalu hafal kode codingnya. Misalkan bisa di-coding A10 gitu ya. Ternyata oleh rumah sakit di-coding A8. A8 itu nilai pembiayaannya 1,5 juta, sementara A10 itu harusnya bisa dapat 1,8 juta. Nah, misalkan seperti itu. Kondisi pasiennya sama, tetapi karena kodernya memasukkan ke satu A8, akhirnya nilainya lebih kecil dibandingkan tanda kutip hak seharusnya seandainya itu dimasukkan coding yang benar, A10 itu tadi. Nah, itu sangat tergantung kepada tim KMKB, tim kendali mutu kendali biaya di rumah sakit masing-masing untuk bisa mengkondisikan supaya mendapatkan coding yang terbaik dengan kondisi yang ada itu. Nah, itu ya. Jadi codingnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Diagnosa utamanya suspek COVID-19, diagnosa sekundernya diabetes. Kaidah codingnya seperti itu, maka kemudian terkonfirmasi dan seterusnya. Nah, akhirnya kaidah codingnya adalah seperti yang berada di posisi kanan ini. Nah, ini. Jadi ini nanti yang akan dibayarkan oleh BPJS. Berapa nilainya? Yaitu nanti terlihat di slide-slide berikutnya. Jadi ada nilai-nilainya. Jadi ini diagnosa utamanya suspek COVID ya. Nanti di belakang akan ada nilai nominal untuk suspek COVID itu seperti apa ya. Jadi semula kita manu suspek COVID, tapi terus kemudian saat dikonfirmasikan kan akhirnya terkonfirmasi COVID karena ada beberapa pemeriksaan penunjang yang akhirnya dari suspek menuju ke konfirmasi COVID, positif COVID. Itu maka kalau kita lihat kaidah codingnya berubah. Ya, seperti itu ya. Kemudian suspek akhirnya terkonfirmasi sama ini nanti tapi ada tindakannya di sana. Ada tindakannya, maka terus kemudian keluarlah coding yang berbeda lagi. Ini nanti akan muncul costing atau pembiayaan yang berbeda karena ada tindakan berupa FNC itu. Ya. Kemudian ini contoh 3 suspek terus pakai ventilator akan ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsipnya kalau pada saat kita kemarin menangani pasien COVID itu tanda kutip tidak terlalu memikirkan nanti diagnosenya apa, nunya apa dan seterusnya, tidak terlalu memikirkan karena per hari sudah ditentukan codingannya itu bahwa sehari 7,5 juta ya sudah. Asal terpenuhi syarat-syarat untuk klaim 7,5 juta itu dengan pemeriksaan penunjang, ada 11 item pemeriksaan laboratorium, ada foto pendukung dan seterusnya itu mendukung itu semua akhirnya konfirmasi COVID-19, ada swab PCR-nya konfirmasi, ya sudah kita akan dapat 7,5 juta itu kalau rumah sakitnya tanpa ventilator dan seterusnya. Itu juga tidak membedakan rumah sakitnya tipe apa. Tapi kemudian di inasi bijis nanti itu nanti akan berbeda, masing-masing kelas rumah sakit akan berbeda-beda. Ya. Proses pengajuan klaim saya kira kita tidak membahas di sini karena itu nanti akan lebih detail para coder yang jauh lebih paham ya di masing-masing rumah sakit. Nah ini Bapak Ibu. Tadi beberapa poin di pasal-pasal sebelumnya, di bab-bab sebelumnya itu menyebut bab 4. Bab 4 itu intinya seperti ini, bahwa ada 4 periode penyelesaian
klaim COVID itu. Jadi ada yang dirawat 28 Januari sampai 14 Agustus itu dengan pola yang awal. Kita sudah melewati itu. Kemudian 15 Agustus sampai 19 April kita sudah melewati itu. Kemudian ada baru lagi tanggal 20 April sampai 30 September. Nah, ini yang kita jalankan saat ini. Prinsipnya tetap cost per day itu. Kemudian nanti dirawat tanggal 1 Oktober 2021 mulai menggunakan inasibijis ini. Jadi begitu dinamisnya klaim COVID ini, tentu bukan ada maksud apapun dari pemerintah barangkali dalam hal ini atau BPJS lebih tepatnya, tidak. Tapi ini lebih ke arah bahwa kondisi real di lapangan itu seperti itu. Kondisi real yang begitu dinamis di lapangan akhirnya memunculkan hal-hal baru terkait dengan regulasi-regulasi yang harus ditetapkan, regulasi-regulasi yang harus dijalankan. Maka begitu dinamisnya pandemi COVID-19 ini, kita melihat sejak kasus pertama itu 28 Januari itu sampai saat ini nanti 1 Oktober, itu paling tidak ada 4 kali perubahan terkait dengan pembiayaan atau penjaminan dari klaim COVID ini. Nah, kita tentu pada konteks ini lebih terkonsentrasi ke yang poin 4, yang dirawat per tanggal 1 Oktober itu nanti. Ya. Sudah selesai, Jadi, ya. Jadi konsentrasi kita ke situ. Maka kita harus mempersiapkan diri, kira-kira nanti apa ini yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu yang rumah sakitnya selama ini memberi, terutama jasa medis, atau terutama dengan bahan-bahan apapun effort yang dikeluarkan yang barangkali belum diproporsikan, itu sudah saatnya untuk diproporsikan saat ini. Ya, ya ini contohnya. Contoh klaim rawat jalan itu seperti itu, ya. Terus kemudian rawat inap mulai suspek level 1 dan seterusnya. Suspek level itu seperti apa? Ya itu nanti teman-teman koder yang lebih tahu bagaimana memasukkan yang paling optimal didukung dengan bukti-bukti penunjang, bukti-bukti pendukung sehingga keluar diagnosa terkuatnya itu dapat costing yang tertinggi gitu ya, codingannya mendapatkan pembayaran yang tertinggi. Nah ini contohnya. Maksud saya contoh bagaimana kita harus memikirkan apakah ini level 1 atau level 2. Dari sini ini yang sudah diputuskan melalui KMK ini, maka apabila rumah sakit Bapak Ibu nanti merawat pasien suspek level 1, itu pendapatnya klaim rumah sakit itu sejumlah ini. Jadi rumah sakit tipe D misalkan di kami ya dapatnya 15.525.100. Berapa hari pun dirawat akan mendapatkan 15.525 ini. Tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, disebut sembuh itu seperti apanya, itu di sini ini. Ya. Kemudian dilanjut dengan berbagai jenis-jenis ini. Nah, jadi terkonfirmasi. Nah, ini ya, konfirmasi level 1 yang tidak ada ventilator, tidak ada FNC dan seterusnya, nanti klaimnya akan dapat sejumlah ini. Rumah sakit tipe A 54 juta, rumah sakit tipe D 31 juta. Nah, ini nilai-nilai nominal yang ada yang sudah ditetapkan melalui KMK ini. Ya. Nah, ya setelah kita mengenal atau paham dengan berbagai hal terkait dengan KMK terbaru ini, terutama kaitannya dengan inasibijis itu, maka kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan sehingga sinyalemen atau ketakutan dari beberapa teman bahwa wah nanti kalau berubah inasibijis maka rumah sakit akan menderita banyak kerugian. Sama dengan pada saat merawat pasien BPJS Kesehatan, misalkan ya, ada sinyalemen seperti itu. Insya Allah semoga dengan semua langkah-langkah yang coba kita lakukan ini
tidak menjadi bumerang bagi rumah sakit saat merawat pasien COVID yang kemudian per 1 Oktober ini penghitungan klaimnya sudah berdasar INA-CBGS. Nah, itu ya. Jadi ini ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tentu kita sudah sangat familiar bahwa apapun keadaan rumah sakit, ikhtiar yang dilakukan ya selalu dari dua sisi ini, ikhtiar manajerial dan ikhtiar spiritual. Dan itu tentu kombinasi ini, kombinasi keilmuan manajemen dengan kombinasi keimanan spiritual ini, itu disinergikan secara baik. Dan ini sesuai dengan Al-Mujadilah ayat 11 itu ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan menaikkan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman dalam konteks ini diwakili oleh sisi spiritual, ilmu dalam konteks ini diwakili oleh manajerial. Jadi ya dikombinasikan secara baik terkait dengan semua hal untuk menghadapi klaim INA-CBGS ini. Jadi manajerialnya apa aja? Manajerialnya tentu kita harus memperhatikan aspek-aspek terkait dengan sumber daya insani. Kemudian pelayanan, keuangan, pemasaran. Sumber daya insaninya tentu kita harus menyiapkan person-person yang ada di rumah sakit ini. Jadi kalau nanti sudah menggunakan INA-CBGS, itu teman-teman di IGD harus paham betul itu. Bagaimana bisa untuk mendapatkan coding yang tertinggi tentu sesuai dengan kondisinya. Bukan mengakal-akali kondisinya tidak ada tapi terus diada-adakan kondisi itu. Tidak. Tetapi dengan kondisi yang ada itu dioptimalkan bagaimana untuk bisa memunculkan coding dengan costing yang tertinggi. Ya, itu ya. Maka teman-teman di IGD terutama itu sudah harus mulai, karena pada saat itu ditangani pertama kali, port di entry-nya, titik masuknya ya di situ itu. Nanti kalau teman-teman IGD mungkin ada beberapa hal terkait dengan penguatan dari coding tersebut, coding tertinggi tersebut tidak dilakukan oleh teman-teman IGD, itu nanti pembenahan yang dilakukan, nanti harus ada nambahi tulisan dan seterusnya, itu akan menjadi berat. Maka SDI-nya ditata betul, terutama memang teman-teman yang di IGD sebagai garda terdepan. Begitu teman-teman IGD bisa mengkondisikan bahwa ini supaya bisa mendapatkan coding tertinggi, ya tinggal nanti teman-teman di bagian lain, termasuk juga pada saat dirawat di ruang isolasi khusus, karena yang kita bicarakan adalah pasien-pasien COVID, itu juga mengkondisikan untuk supaya bisa mendapatkan coding tertinggi sesuai dengan kondisi pasien. Yang tadi sudah dipilah-pilah tadi itu, suspek level 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Kemudian di pelayanan, ya tentu kita harus mengatur bagaimana alur pelayanan itu supaya saling menguatkan. Bagaimana di IGD nanti ditopang oleh di penunjang medis, bagaimana terus kemudian nanti di radiologi, dan seterusnya, yang kemudian itu sangat butuh untuk disinergikan. Yang ketiga, ikhtiar manajerialnya di keuangan. Nah, di keuangan inilah yang nanti menjadi backbone bagaimana kita bisa mengatur, terutama memang memproporsikan, karena paket INA-CBGS ini berupa paketan itu, maka kita juga harus mempaketkan semua aspek terkait dengan item-item yang menjadi bagian dari klaim COVID tadi itu. Yang administrasi, ruangan, pemeriksaan penunjang, dan seterusnya, itu nanti menjadi bagian dari hal yang harus kita proporsikan. Kemudian ikhtiar manajerialnya tentu di pemasaran nanti. Di pemasaran bagaimana kita mampu mengemas, karena ini eranya era onlinean semua, era pasien yang tidak perlu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan informasi terkait dengan rumah sakit, tentu ini harus ditata betul. Pemasaran-pemasaran dalam konteks untuk memasarkan rumah sakit. Banyak aspek terkait dengan pemasaran ini. Ya. Nah, ini menjadi gambaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selama ini di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan,
taruhlah dari 500 pasien COVID yang kami rawat, ini peaknya itu kan kemarin di bulan-bulan apa itu, Juni, Juli, Agustus, ini sudah mulai turun, saat ini sudah cukup landai, seperti yang disampaikan Dr. Vivi tadi itu, kita sudah mulai melandai, tetapi juga menjadi bagian dari ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Apakah ini melandai terus? Harapan kita memang melandai dan pandemi ini segera berakhir. Tetapi dari beberapa pengamatan para epidemiolog, nanti ada potensi untuk naik lagi di akhir tahun. Gitu ya. Akhir tahun, nah kalau itu memang terjadi, tentu polanya sudah menggunakan pola inasi bijis, itu nanti pasien-pasien kita. Jadi Bapak Ibu, gambaran dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan yang saat ini sudah merawat sekitar 500 pasien COVID, itu masa rawat inap tercepatnya adalah 1 hari, terlama 22 hari. Jadi paling cepat dirawat 1 hari, terus kemudian pasiennya juga bisa APS dan seterusnya. Itu nanti ada, kalau dirawat kurang dari 2 hari, itu nanti akan prosentase dari cost per dan seterusnya. Itu teman-teman di KMKB-nya COVID yang akan sangat paham di masing-masing rumah sakit panjenengan semua. Yang terlama 22 hari, average rata-rata 7 hari. Jadi ini data ini sudah kami analisis itu bulan apa kemarin itu. Awal Agustus sudah kami analisis ini, atau akhir Juli kami analisis dari 500 pasien itu 1 hari tercepat terlama 22 hari dengan average atau rata-rata dirawat inap selama 7 hari. Dan itu kalau mau konfirmasikan dengan bagaimana klaim itu terbayar 100%, itu ya 7 hari ini, 6 hari, minimal 6 hari atau 7 hari dirawat, itu klaimnya bisa 100%. Kemudian klaim terendah yang kami peroleh selama ini adalah 4.875. Kemudian klaim tertinggi itu 127 juta. Jadi itu tadi yang 1 hari 4,8, klaim tertingginya 127 juta. Nah, average-nya itu 38 juta. Jadi terendah 48, tertinggi 127, dari total semua ini rata-rata itu di angka 38 juta. 067.877. Maka dengan 38 juta itu, dengan average 7 hari perawatannya, maka bisa disimpulkan di sini bahwa average cost per day dari pasien COVID yang selama ini dirawat di rumah sakit kami, sekali lagi kami rumah sakit tipe D, itu adalah 5,6 juta. Atau 5,7, 5,691, 5,7 juta. Jadi cost per day berdasarkan dengan klaim yang sudah ada selama ini di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan itu adalah 5,691 per day-nya itu. Nah, maka terus kemudian bagaimana dengan inasi bijis yang sudah diputuskan tadi untuk rumah sakit tipe D dan seterusnya tadi? Nah, sebelum itu kita mulai harus memisah-misahkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing komponen itu tadi. Jadi di kami ini sudah semua ini semua hal ya. Ini di kami itu obat dan alkes selama ini. Jadi data yang 500 pasien tadi itu kemudian kami analisis, akhirnya muncul obat dan alkes itu 7% dari total klaim itu. APD paling banyak 40%, laborat 10%, radiologi 1%, jasa medis DPJP itu di kami sejak awal kami merawat pasien ini sudah kami koordinasikan, kami sepakati dengan DPJP itu adalah 4%-nya. Nah, terus kemudian tindakannya 3%. Pemulasaraan jenazahnya walaupun klaimnya bisa dipisahkan itu kami masukkan ke sini 1%. Untuk sewa biaya ruangan, makan dan seterusnya itu per dim itu 10%.
kemudian ambulan 1%, kebutuhan oksigen itu 2%, dan kebutuhan darah terkait dengan itu 1%. Dari total semua ini, dari total klaim ini, itu 80% dengan seluruh pembiayaan itu tadi. Berarti dengan kondisi ini, sekali lagi ini di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, yang kami analisis berdasarkan komponen-komponen ini. Maka totalnya adalah 80% dari inasi bijis, dari tarif cost per day yang kemarin-kemarin itu. Maka margin rumah sakit bisa 20%-nya. Margin rumah sakit 20%. Terus apakah margin 20% itu hanya itu yang didapatkan oleh rumah sakit? Nah, di bawah itu ada keterangan. Totalnya memang 80%. Artinya rumah sakit masih ada margin 20%. Ansih dari total yang didapat, kemudian dari komponen-komponen ini 20%. Masih ditambah lagi dengan item atau margin di masing-masing item itu. Di sini ini nanti kan ada ini tarif, terus kemudian ada unit cost real. Nah, unit cost real itu kan lebih kecil daripada tarif yang ditetapkan itu. Misal oksigen kita menjualnya berapa, aslinya kan nggak segitu itu. Maka masih ada margin di masing-masing item. Terutama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di kami, karena cost per day kemarin itu, maka kami menghitung APD yang 40% ini, APD 40% ini, itu kami hitung per orang. Per orang dari nilai cost per day-nya itu, 40%-nya. Padahal sesungguhnya APD itu satu orang itu kan dipakai untuk satu ruangan gitu ya. Jadi misalkan ruangan itu muat untuk 5 orang, terisi 5 orang. Itu masing-masing orang itu kita hitung APD-nya sendiri-sendiri. Padahal satu orang perawat itu kan untuk merawat 5 orang itu, 2 orang perawat misalkan dalam satu shift ya merawat 5 orang itu. Nah, artinya apa? Artinya di sana juga ada margin untuk APD-nya itu, terutama memang yang terbesar karena kita menghitungnya satu orang satu APD. Padahal satu APD itu untuk sesuai dengan yang dirawat. Itu ya, bisa dipahami itu. Maka sesungguhnya total margin yang bisa kita munculkan adalah estimasinya sekitar 35–45%. Ini mohon maaf bukan dari tarif inasi bijis, ini dari tarif yang cost per day kemarin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pola yang seperti ini yang nantinya di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan nantinya akan kita tarik ini semua. Komposisi yang seperti ini, komposisi yang obat alkes 7%, APD ini yang sesungguhnya tidak 40%, ini nanti kita tarik menjadi tarif inasi bijisnya. Jadi kalau nanti di belakang inasi bijisnya ketemu angka 31 juta misalkan, 31 juta, maka berapa hari pun dirawat itu pasiennya, masing-masing komponen ini harus seperti ini. Jadi nanti untuk lab, misalkan 31 juta, untuk lab maksimal berapa? 10%. Berarti selama perawatan itu maksimal untuk laboratorium 3 juta. Nah, itu gampangnya seperti itu. Maksimal untuk oksigen berapa? 2%-nya. 2% berarti 600.000. Nah, seperti itu gambarannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kemudian dari langkah yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan terkait dengan pembiayaan coding cost per day yang selama kemarin-kemarin itu kita analisis, itu ternyata tidak berbeda jauh dengan tarif yang sudah ditetapkan melalui KMK itu. Nah ini. Ya ini ya Bapak Ibu. Tarif yang sudah diputuskan melalui KMK itu. Yang terkonfirmasi level 1, 2, 3 ini
kami tidak menggunakan ventilator. Ternyata tarif untuk inasi bijis rumah sakit tipe D adalah ini, 31, 38, 45, dan seterusnya. Kemarin pada saat terkonfirmasi itu, kita kan masih belum membedakan level 1, level 2, level 3. Level 1, 2, 3-nya ini monggo nanti lebih diperjelas di masing-masing rumah sakit untuk mengoptimalkan. Jadi tip ya, kalau memungkinkan dibuat level 3. Jadi level 3 kita dapat 45 juta. Ini selama perawatan untuk kelas D. Yang itu tadi. Nah, ternyata nilai yang ada, jadi kami menganalisis itu kan akhir Juli ya, akhir Juli atau begitu kami mendengar informasi bahwa akan diinasi bijiskan, kemudian kami tanya ke Mas siapa yang di DJSN itu, teman Muhammadiyah di DJSN, lupa saya namanya, itu kita tanya ke sana, ya dok ada rencana. Kemudian saya juga kontak ke Prof. Ali Gufron menanyakan, apa benar Prof ada rencana untuk diinasi bijiskan COVID itu? Oh iya, sekarang lagi dibahas di kementerian. Ya sudah, sejak ada informasi itu, kami sudah mencoba menganalisis itu dengan proporsi yang tadi itu, dengan rata-rata cost per day-nya 5, sekian juta, dengan rata-rata satu biaya perawatan dengan 7 hari itu berarti ketemu 38 tadi itu. Nah, ternyata proporsi-proporsi yang kami lakukan itu match dengan apa yang menjadi pembiayaan sesuai dengan coding inasi bijis itu. Nah, jadi ini 31769, 38, dan 45 ini. Maka di kami itu, kami misalkan setarakan dengan pasien terkonfirmasi level 2, ya 38 ini, ya tadi ini 38123. Nah ini tadi 38067. Nah, enggak selisih jauh. Maka dengan berpedoman kepada itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti disesuaikan dengan rumah sakitnya, DCBA, lah itu nanti ini yang kemudian dijadikan dasar. Di kami ini yang kami analisis dan ini nanti yang akan kami terapkan pada saat 1 Oktober nanti. Maknanya apa? Maknanya pada saat 1 Oktober itu dijalankan, insya Allah masih punya margin 35-45% itu. Jadi misalkan tadi itu ketemu angka 38, 1, 2, 3, maka dengan proporsi yang seperti tadi, DPJP dapat berapa? DPJP dapat 38 itu kali 4% itu. Ketemu berapa itu? Sekian, sekian, sekian. Ya sudah. Yaitu yang didapatkan oleh DPJP. Nah, gitu ya. Kemudian masuk ke ikhtiar spiritual, ya sudah menjadikan rumah sakit ini institusi yang bertakwa. Dalam bahasa kami itu sering kami sampaikan ke teman-teman, itu At-Tolak ayat 2 akhir dan 3 awal itu ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka pada saat kita percaya kepada Allah dan hari akhir, ayo kita menjadi bagian dari yang bertakwa itu. Dalam bahasa kami, bukan hanya orang yang bertakwa, tapi institusi pun juga bertakwa. Institusi yang bertakwa itu dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk institusinya menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Maka Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ya jangan sampai melanggar sesuatu yang itu memang tidak diperbolehkan dalam konteks regulasi-regulasi secara umum ataupun dalam konteks hubungan antara rumah sakit dengan karyawan misalkan dalam hal ini. Nggak boleh ada yang dilanggar. Itu usaha kami untuk berikhtiar secara spiritual. Dengan cara apa? Salah satunya dengan menyiapkan APD, kemudian memberi tambahan makanan bergizi dan multivitamin yang insya Allah sampai sekarang masih kami berikan kepada teman-teman itu. Kemudian ngajak seluruh sipil hospitalia meningkatkan kualitas dan intensitas ibadah menghadapi pandemi ini, juga agar Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan bisa maju dan berkembang tentu di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah ini saat rumah sakitnya bertakwa, maka Allah akan memberi solusi dari segala permasalahan yang ada. Jadi apapun permasalahannya, kalau institusi itu bertakwa, dalam bahasa Tolak ayat 23 ini ya pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah.
barangkali juga dengan menerapkan apa yang bisa kami sampaikan ini itu merupakan satu bagian dari langkah solutif yang bisa kita susun menghadapi klaim COVID yang menggunakan pola paket inasi bijis itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini adalah pola yang mencoba kami susun dan insya Allah akan kami terapkan pada saat nanti 1 Oktober di mana klaim COVID sudah menggunakan pola paket inasi bijis ini. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Dr. Vivi. Monggo, Dok. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian masih terkesima gitu ya. Kok kita udah berpikir ke arah sana, bahwasanya persiapan kita memang nanti insya Allah dieksekusi di Oktober ya Dokter Catur ya. Nggih. Artinya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini insya Allah atas izin Allah juga kita itu sudah diberi kesempatan untuk bisa belajar lebih dulu, punya persiapan lebih dulu untuk koordinasi dengan tim kita. Karena setelah pertemuan ini tahu ilmunya, kita akan segera untuk berkoordinasi di internal, segera membuat persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, diantaranya clinical pathway ya. Kita butuh waktu minimal paling cepat 1 bulan ya Dokter Catur ya. Ya, untuk ini. Ya, baik. Saya belum lihat ada yang ingin bertanya untuk di kolom chat. Oh, sudah ada nih dari Dokter Gigi Enti nih. Aduh, apa kabar Dokter? Dokter Enti ini rajin banget ya ikut. Baik Dok. Dokter Vivi apa kabar juga? Alhamdulillah baik Dokter Enti. Ya. Oke, baik. Di sini Dokter Catur, Dokter Enti izin bertanya untuk obat-obatan COVID-19 sebesar 7%, apakah sudah include dengan obat Actemra-nya gitu ya? Advis ngasih Actemra nih. Mengingat obat Actemra itu harganya kan lumayan ya. Mahal, iya. Keberadaannya juga agak langka sedikit ya. Ya. Jadi termasuk plasma yang saat ini juga diklaim terpisah dengan KMK yang baru. Apakah itu diinputkan juga dengan inasi bijinya dokter? Kayaknya ini kita di internal harus pinter-pinter ya dokter ya. Silakan dok, monggo. Ya, menjawab yang plasma konvalesen itu nanti top up. Kalau dari yang saya baca di KMK itu top up itu ya tanda kutip bisa diklaimkan terpisah gitu ya. Walaupun itu masih satu rangkaian. Jadi kalau inasi bijis tanpa plasma itu nilainya sekian, kalau dengan plasma nilainya sekian. Nah, gitu ya. Tetapi berbeda dengan Actemra. Kalau Actemra itu sudah include di pembiayaan paketannya itu tadi. Nah, selama ini bagaimana dengan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan kalau pasiennya mendapatkan Actemra, gitu ya? Barangkali pada konteks ini bukan contoh yang baik Fatimah itu, karena selama ini kami tidak pernah menggunakan Actemra. Jadi DPJP kami itu memang tanda kutip ya, tanda kutip tidak menggunakan Actemra. Kami siapkan Actemra itu kami siapkan Actemra, tetapi DPJP kami itu termasuk bagian dari dokter-dokter DPJP yang memang tidak gampang-gampang menggunakan Actemra lah, gampangnya gitu ya. Dan sebenarnya kami juga tidak membatasi, karena kemarin kan kemarin kan itu cost per day, kami tidak membatasi. Pada saat pemakaian obat-obatan yang pada saat itu jarang ya, misalkan yang kaitan dengan Avigan ya, Avigan itu kan sempat kosong lama di mana-mana, terus kemudian harganya juga melonjak tinggi. Itu bagaimana yang kami lakukan? Ya tetap kami usahakan untuk mendapatkan itu dan tetap kami tidak ngeklaimkan ke pasien. Jadi kami tidak menarik sepeser pun ke pasien selama ini. Barangkali kalau ada yang beranggapan bahwa
rugi loh. Nanti misalkan Actemra ya, misalkan diberikan, kalau toh Actemra itu pada saat itu dibutuhkan oleh dokter DPJP, kemudian kami memberikan, kami tetap tidak akan menariknya ke pasien. Loh, kan rugi. Iya, rugi itu terminologinya manusia. Kami berpendapat seperti itu. Termasuk juga pada saat menyiapkan kemarin itu Avigan. Avigan itu kan harganya luar biasa, itu sempat 120 per biji, padahal butuhnya 40 biji kan. Avigan itu pemberiannya itu 2 kali 8 di hari pertama, kemudian dan seterusnya sampai hari kelima. Ya. Artinya segala konsekuensi terkait dengan KMK itu kami berikan dan pasien tidak membayar sepeser pun. Itu tadi, balik lagi, lu kan rugi? Enggak. Kami pengen menjadi itu tadi, menjadi bagian dari institusi yang bertakwa tadi itu. Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kalau dilarang menarik ke pasien, ya sudah, jangan ditarik. Termasuk juga ada informasi kaitan dengan hal itu. Ada beberapa rumah sakit yang kemudian menarik Avigan itu, ayo Pak, Bu, ke keluarganya untuk beli sendiri misalkan. Enggak, kami enggak melakukan itu. Harapannya itu tadi, harapannya jadi bagian dari institusi yang bertakwa, maka Allah memberi solusi gitu ya, dari apa yang kemudian menjadi bagian dari tanda kutip rezeki kita gitu ya. Jadi gitu Dokter Gigi Enti, plasma apapun itu ya kami berikan tanpa menarik sepeser pun. Ya. Ya dok, terima kasih. Ye, sami-sami. Artinya kita kalau sudah mau pindah ke inasi biji, itu artinya kita sudah harus siap dengan tidak semua itu apapun dari pasien ya. Hanya walaupun hanya 100 rupiah pun tidak boleh memungut apapun dari peserta. Mungkin contoh biasa, contoh yang sangat sederhana, kami itu pernah ditegur oleh BPJS Kesehatan. Karena nanti kalau menggunakan pola inasi bijis, penguasa penuhnya BPJS Kesehatan. Kami itu pernah mendapat surat cinta dari BPJS Kesehatan karena menarik pasien hanya Rp10.000. Karena buat kartu ya dengan berbagai hal, dia enggak bisa menunjukkan kartu. Waktu awal-awal dulu nggak bisa menunjukkan kartu BPJS-nya, ditanya nggak tahu nomor BPJS dan seterusnya itu, akhirnya kami meminta dia sebagai pasien umum untuk membuat kartu 10.000 dirawat, kemudian jadi pasien BPJS, dirawatnya akhirnya ya sudah BPJS negur kami karena pasiennya lapor, saya disuruh bayar 10.000. Dengan hanya 10.000 itu kami dapat surat cinta dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Ya, Masa Allah. Sama di Jakarta juga begitu dok. Iya 10.000 aja. Kita udah dari awal saat mau operasi pun kita harus PCR terlebih dahulu. Ya sudah, tanggung beban. Karena kita nggak menghitungnya per kasus, tapi kita menghitungnya secara gelondongan. Kalau kita masih ada margin ya sudah kita berikan jatahnya mereka. Kalau kita masih mau kerjasama dengan BPJS ya. Begitu sih nanti ke depannya. Nanti kita tinggal review lagi setiap bulan efisiensi apa yang kita bisa lakukan, hal-hal apa yang kita bisa minimalisir yang tidak melanggar hak dari peserta BPJS tersebut gitu sih. Tapi pada intinya sih kita untung ya dok ya kerjasama sama BPJS ya. Untung. Iya, kami kami dengan proporsi yang seperti itu, jadi gambaran aja ya untuk BPJS ini. BPJS bukan yang COVID ini nanti karena ini belum kejadian kan. Angka-angka tadi itu angka yang terjadi di Fatima dan monggo diadop atau panjenengan semua punya data sendiri terkait dengan itu kemudian dianalisis sendiri, ditetapkan sendiri bahwa nanti DPJP itu sekian persen ya silakan. Tapi proporsinya paling enggak ya item-item dari masing-masing proporsinya itemnya ya seperti tadi itu. Nah, di kami itu gini, rawat inap ya, pasien rawat inap BPJS, itu dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawab pelayanan, itu secara fix pasti dapat antara 12-15% dari nilai inasi bijis. Kemudian obat-obatan itu maksimal 30%, pemeriksaan penunjang maksimal 8%, di sana itu sudah termasuk radiologi dan macam-macamnya itu. Nah, maka pada saat dokternya itu DPJP-nya menulis resep sesuai agama dan keyakinannya masing-masing ya,
melebihi kuota 30%-nya itu, nah, maka tanda kutip kesepakatan kami dengan DPJP itu kami potong nilai prosentasenya tadi itu loh. Jadi range antara 12 sampai 15%. Kalau berhasil menekan 30% obat-obatan itu, tentu itu sudah sesuai dengan clinical pathway tadi yang disampaikan Dr. Vivi tadi itu. Maka beliau dapat 15%-nya. Tetapi kalau ternyata laboratoriumnya kalau misalnya pemenuhannya menjadi 35%, ya beliau dapat 12%, yang terbawah 12%. Di kami polanya seperti itu. Jadi dokter merawat pasien 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu dokternya dapatnya sama. Karena prosentase dari inasi bijis untuk BPJS Kesehatan selama ini. Maka pada saat dokter itu merawat 4 hari, mungkin dalam konteks ini ya, sesuai dengan clinical pathway, beliau mungkin lebih senang merawat pasien itu 3 hari. Daripada harus 5 hari visitor terus ke pasien itu, ya mending visitor 3 hari, tapi pasiennya sembuh, gitu ya. Jadi di situ bermain prosentasenya di situ. Itu yang selama ini kami terapkan. Ya. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Afika, Dok. Setelah KMK 5673 ini berlaku, apakah untuk komorbid tidak lagi dispesifikkan seperti dulu, misalnya diagnosa sekundernya elektrolit imbalance, yang biasanya di inasi biji jadi bisa buat naikin ini gitu. Ada itu. Jadi itu masuk menjadi bagian dari yang bisa meningkatkan severity levelnya. Masih include menjadi bagian dari nanti keluar coding yang tertinggi, gitu ya. Masih ikut. Baik, untuk selanjutnya nih seru banget deh, saya senang. Nah, dari Dr. Agus pribadi nih masukan nih, Dok. Terima kasih Dr. sudah memberi gambaran penanganan COVID ke depannya, ya kan. Nanti kita kalau sudah mau dimasukkan inasi biji sebentar lagi. Ini awal yang baik, alhamdulillah Dr. Agus. Sebaiknya pertemuan ini mungkin ya dilanjutkan secara berkala untuk sharing nih sesama IC ya. Ya. Berikutnya Dr. Agus berikutnya. Ganti-gantian lah nanti ya. Kan ini kan acaranya dari kita untuk kita, Dok. Sementara atau nanti kalau pas kita ngundang bintang tamu, mungkin kita hadirkan bintang tamu dari BPJS ya, untuk kita berdiskusi, saling sharing nanti dengan para narasumber kita. Nanti kita akan segera upayakan bersama-sama ya. Oke, baik. Apakah ada izin yang raise hand bertanya? Ada. Ini dari Mbak Riani nih. Oke, silakan. Di chat. Oh, di chat ada. Sebentar. Di chat. Atasnya Dokter Afika tadi. Sebentar. Ini koordinasi seperti apa yang dilakukan TKMKB dan Kesmix di Rumah Sakit Tulangan, Dok? Apakah ada pertemuan periodik antara direksi dan DPJP? Direksi ya. Oke. Oh iya. Betul. Jadi karena kita ini memang melibatkan DPJP dalam hal ini sebagai sebenarnya juga sebagai backbone juga ya. Karena penentuan pada saat ini sering dulu sebelum itu sering gini dalam bahasa Jawa ya. Iki sing jadi dokternya aku apa awakmu? Yang jadi dokter ini saya apa kamu? Kok bisa kamu yang nentukan coding gitu loh. Nah, itu kan terjadi kan itu. Di kami alhamdulillah enggak. Di kami itu jadi gini, kami itu secara periodik, betul itu periodik, yang dengan DPJP itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kami itu ngumpul, jadi dengan keluarganya DPJP-nya itu, suami atau istri dan anak-anaknya, kami juga dengan tim rumah sakit, itu ke traveling gitu ya. Tapi enggak traveling perjalanan sih, ke sebuah hotel gitu ya. Kita buat acara di sana. Jadi ada family gathering. Jadi family gathering itu dengan DPJP itu dan keluarga serta anaknya itu, kemudian dengan kami. Nah, cuman sehari sih, karena memang beliau itu enggak mau lama-lama. Enggak mau lama-lama. Pokoknya sehari aja, itu Sabtu biasanya kita berangkat, Ahad siang gitu pulang. Nah, Sabtu kita datang, itu pada maghrib kita koordinasi. Koordinasi itu kaitan dengan ini. Kaitan dengan itu di situ ada tim KMKB, ada tim Kesmik, ada DPJP,
Nah, pada beberapa kali belakangan itu mengundang BPJS Kesehatan juga. Jadi hadir pada family gathering itu BPJS Kesehatan. Nah, di momen itulah kami mengkoordinasikan itu kaitan dengan yang prosentase tadi, kaitan dengan dok, kalau nanti periksa pasien BPJS itu ini. Kalau untuk pengobatannya ya jangan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing itu, tetapi sesuai dengan clinical pathway ini ya gitu. Koordinasi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ternyata memang membuahkan hasil yang luar biasa. Sampai pada satu titik DPJP itu gini, DPJP itu wes pokoknya saya percaya sama rumah sakit sudah. Nah, itu kan yang kemudian bisa kita ambil. Padahal acara yang 6 bulanan rutin itu kos yang kita keluarkan tidak terlalu tinggi itu. Jadi acaranya Sabtu masuk, kemudian pada maghrib itu pada Isya lah, sampai selesainya kadang jam 11, kadang jam 10 selesai, kemudian istirahat masih ngobrol-ngobrol. Besok paginya kita ada semacam apa itu family game gitu-gitu itu. Sama keluarganya macam-macam itu. Wah, ternyata itu efeknya luar biasa. Tentu itu di kami karena kami rumah sakit tipe D. Dokter DPJP kami cuma 14 orang. Nah, silahkan kalau di rumah sakit yang DPJP-nya 40 apa dibuat berkala. Maksudnya dibuat per gelombang. Yang tahap awal 20 dulu. Monggo lah. Tapi bahwa menjalin hubungan dekat dengan DPJP itu menjadi poin penting untuk kemudian kita mampu membuat regulasi yang kita terapkan itu diterima dengan ikhlas oleh para DPJP itu. Nah, itu salah satu senjata. Nah, untuk koordinasi iya, kami yang di internal tidak dengan DPJP ya. Kami yang di internal itu selalu koordinasi kaitan dengan bisa pasien per pasien. Pasien ini gimana? Wah, itu kami punya tim yang dikoordinasikan memang selama ini. Gitu, Dr. Vivi. Baik dok, ini yang berikutnya ada pertanyaan lagi dok. Dari Dr. Faizah nih, Rumah Sakit Muntilan. Mohon info bagaimana nih komposisi biaya BPJS untuk tindakan operasi. Oke, ya. Untuk operasi di kami ya, sekali lagi ini di kami. Itu 30% untuk operator dan anestesi. Jadi 30% untuk operator dan anestesi. Biasanya komposisi operator dan anestesi itu masing-masing rumah sakit bisa saja berbeda-beda. Tetapi secara umum itu ya 20 sama 20 sama 6 lah anuannya itu komposisi ininya. Jadi terserah masing-masing rumah sakit. Operator itu anestesi itu berapa persennya operator, nah itu ya ada persentase masing-masing. Di kami 30% itu untuk operator dan anestesi, 5% untuk tim OK. Sisanya rumah sakit. Obat-obatan itu ternyata tidak terlalu tinggi kalau di OK itu. Obat-obatan selama di OK. Terus kemudian keluarnya itu ya sama, intinya kalau obat-obatan dan pemeriksaan penunjang itu tidak lebih dari 30% itu tadi. Mungkin kita sama-sama paham lah, kalau yang operator yang pakai pisau, sayatan itu bagi melayani pasien BPJS itu marginnya enggak banyak. Pasti kita sudah paham dengan hal itu. Tetapi kita tanda kutip ngejar N-nya, ngejar jumlahnya. Itu pun juga nanti kalau banyak, itu ya bisa berdampak cukup tinggi buat pendapatan rumah sakit. Gitu ya. Jadi komposisinya itu. Karena ini pihak luarnya kan operator kan. Pihak luarnya itu 30% dari nilai inasi bijis itu. Baik dokter. Ini dari Ibu Faridah Hidayah nih, mohon tanya, setelah menggunakan inasi biji nanti, apakah untuk penentuan severity-nya 1, 2 dan seterusnya masih memerlukan persetujuan dari komite medik, dokter? Ya, memang normatifnya itu terkoordinasikan dengan komite medik. Tapi pada perjalanannya, pada saat kita betul-betul menerapkan proses untuk coding, input coding sampai kemudian keluar pembiayaan, itu memang enggak harus ini. Maka itu tadi dijalin komunikasi yang baik. Komite medik kami kan juga DPJP juga kan, ketua komite itu kan DPJP juga.
Jadi di momen itu memang disampaikan, dok, ini nanti gini. Oh ya wis, gampang, pokoknya nanti dikabari. Nah, jadi tanda kutip DPJP atau ketua komite medik atau jajarannya itu tidak sebagai penentu, severity level. Severity level itu ditentukan oleh teman-teman yang kemudian berdasarkan segala kondisi yang ada itu akhirnya ada, maksud dengan segala kondisi yang ada itu dengan diagnosa dengan pemeriksaan penunjang yang memang mampu sebagai bukti pendukung untuk penentuan severity level, itulah yang kemudian diputuskan sebagai codingannya itu tadi. Nah. Baik dokter, sepertinya ini sudah siang. Sudah selesai yang bertanya. Kita mau meningkat ke acara selanjutnya. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke bedah buku, apakah ada closing statement nih dari Dokter Catur? Monggo silahkan. Closing statement-nya barangkali memang kita harus